Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini semua kawan-kawan di kuliahwisatati.com. Saya tahu sebagian sudah tidak sabar pengen belajar modul-modul yang memang dipilih. Tahan. Tahan. Ya, dulu sebelum tahun 2020 ya ini ketika awal-awal dari 2008 sampai 2020 awal, nggak ada yang saya biarkan ngambil kuliah solusi dan kuliah pilihan kecuali ngambil kuliah dasar. Nah, kuliah dasar itu ada 10 materi, 2 diantaranya adalah kuliah tauhid, bicara tentang basic, bicara tentang keyakinan, bicara tentang ilmu percaya, ilmu iman, bicara tentang kemudian keesaan Allah dan lain sebagainya. Lah, di 2020 ini semua saya buka gitu, nggak ada kewajiban ikut kuliah dasar. Kalaupun ada, saya kecilin, saya ringkas, cuman wajib ikut kuliah tauhid 1 dan 2 itu aja. Padahal pondasi itu penting gitu, kayak karate kid gitu. Ya, mau turnamen dipikirnya bakal belajar karate, ternyata belajar ngelap kaca, ngelap mobil, maku tembok, maku kayu, bawa air kalau di cerita Jackie Chan gitu kan. Ya ini cerita anak-anak umur 40-an nih kayak saya gitu. Anak sekarang nggak kenal. Tapi kenal lah anak sekarang juga ada yang karate kid baru kan. Ya memang pondasi penting gitu loh. Ya bagaimana kemudian Rasulullah juga kan masa-masa pondasi kan lama juga. 13 tahun tuh nggak bicara tentang syariat kan. 13 tahun bicara tentang akidah, bicara tentang iman, tempaan tauhid. Gitu. Nah, episode ke-9 kali ini kita belajar tentang peran gitu kan. Di mana sih letak peran kita jika semua ini adalah Allah? Terus apa ikhtiar kita gitu? Apa kemudian peran kita? Di mana ikhtiar kita? Di mana peran kita? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memang pasti akan melibatkan kita ya dengan peran sekecil apapun. Ya, dengan peran sekecil apapun, tapi peran kecil itu nanti akan menjadi menentukan gitu. Supaya apa? Satu, tampak manusiawi, ya. Tampak ini insaniah banget, manusia banget itu, human. Ya, enggak serta merta, enggak sekonyong-konyong gitu loh, enggak modelnya beginilah. Kita minta sama Allah gitu kan, ya Tuhan saya pengen motor, terus kita pejemin mata tiba-tiba bluk gitu turun motor. Nggak mungkin, bisa pingsan kita. Hah? Turun misalkan malaikat Jibril dengan cahayanya lalu berkata bangunlah nak gitu. Kita bangun, kucek-kucek mata ada Jibril. Oh dengan sayapnya, dengan kemudian cahayanya gitu. Nah, ada kiriman dari Tuhanmu, motor yang kau minta. Wahai hamba Tuhan, bangunlah. Ini ada motor dari Tuhanmu, kiriman. Bebas ongkir. Nggak mungkin. Bercanda itu mah. Nggak mungkin. Dan nggak akan dibiarkan sama Allah ceritanya kayak gitu tuh. Nggak mungkin. Asli nggak bakalan. Ya, melainkan apa? Pakai proses. Nah di proses itulah kemudian seseorang ya dibagi perannya oleh Allah. Dibagi tuh peran sama Allah. Dicarikan satu peran sama Allah. Yang kemudian orang itu atau kita memainkan peran itu tanpa sadar. Diatur sedemikian rupa. Benar-benar diatur. Dan nanti ingat. Bila kemudian kita gagal, peran itu akan diganti. Dan cerita itu mungkin akan ditutup gitu loh. Bukan cuma peran yang akan diganti, tapi ceritanya akan ditutup. Banyak tuh, ada sedikitnya 2 ayat yang Allah katakan, ya kalau macam-macam akan aku ganti dengan yang lain. Wah, ya, nyampe. Saya selalu bilang nyampe. Karena pembahasannya nggak sekarang. Ya, nyampe. Pembahasan bahwa kalau ya kan gini lah, kayak sebuah drama, sandiwara, film gitu kan. Atau peran di sebuah organisasi atau di sebuah lembaga atau di sebuah perusahaan gitu kan. Ini nyata, ini bukan drama. Kalau kemudian kita tidak cakap, kita memang ada kesalahan, kita kesalahannya fatal, pasti diganti kan? Pasti diganti nggak?
Pasti diganti lah. Pasti digeser nggak? Pasti digeser lah. Gitu. Istilah kabinet Pak, reshuffle gitu ya. Dengan hak prerogatif reshuffle itu ada pada presiden misalnya. Nggak perlu dia ngasih tahu kesalahannya apa, ketidakberpihakannya ada di sebelah mana, nggak perlu. Ya Allah tuh kira-kira kayak gitu loh dalam kemudian membagi perannya kepada kita ini ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, itu benar. Makanya orang-orang yang kemudian bersyukur gitu ya, kenapa ditambah segala nikmat? Ya, kenapa orang-orang yang kemudian bersyukur ditambah segala karunia? Kenapa orang-orang yang bersyukur ditambah segala rizki? Ya wajar gitu kan. Ketika dia sukses memainkan peranan yang satu, maka dia akan dapat peran yang berikutnya gitu kan. Ibarat order, ini satu order dikerjakan dengan sangat baik. Ya maka ditambahin ordernya oleh Allah. Ya, satu tugas kemudian dikerjakan dengan baik, ya akan dipercayalah untuk menerima dan menjalankan atau mendapatkan tugas yang lain. Dan bila mana kecakapannya tambah bagus, tambah banyak, tambah hebat, maka bisa jadi dia akan memainkan banyak peran dari Allah Subhanahu wa taala. Kece kan? Nah, ada orang-orang yang kemudian belum waktunya memerankan A, belum waktunya dapat peran A, dia kemudian ada di sana. Bisa ada dua, bisa ada memang percepatan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, atau dia lagi ngambil peran orang. Lagi salah peran gitu loh. Ya kena semprit lah begitu. Polisi pakai baju tentara, ya masalah lah Pak. Tentara pakai baju polisi, ya masalah lah Pak. Nah, orang sipil belaga jadi polisi, ya masalah lah Pak. Orang sipil belaga jadi tentara, masalah Pak. Kecuali udah disetting nih. Dan memang ini adalah bagian dari skenario. Beda juga. Bisa beda. Bisa beda. Bisa beda. Enggak sedikit loh. Jenderal-jenderal yang takut sama orang sipil. Banyak. Jenderal yang takut sama orang sipil. Banyak. Sebab orang sipil itu bapaknya. Ya. Secara peran kan. Itu kuasa yang memberi peran kan begitu. Ya. Ini saya ngasih contoh soal peran. Ada seorang anak mahasiswa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya pengen motor." Terus dia pakailah cara-cara Yusuf Mansur dengan izin Allah. Dia duha, dia waqiah, dia ar-Rahman. Pagi sore dia tuker-tuker aja dah, pagi waqiah, sore ar-Rahman, atau pagi ar-Rahman, sore waqiah. Kemudian habis maghrib atau habis isya dia kemudian Yasin. 4 surat tuh, ayat 4 surat, ya. Kan saya suka bilang tuh masjid. Selamat sit itu sedekah sholawat istighfar tasbih, ya, sedekah sholawat istighfar tasbih. Kalau saya bilang ayat 4 surat, itu berarti 4 surat tuh, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Nah, menjelang tidur dia baca Al-Mulk. Nah, kemudian dia bersedekah gitu kan, daripada ngumpulin DP, daripada nabung-nabung buat DP motor, udahlah ngikutin Ustaz Mansur aja. Ya, berapa duit sih motor? Motor 20 juta, bismillah. Keluarin 2 juta gitu kan. Kenapa 2 juta? 2 juta itu 10% dari 20 juta. Nah 2 juta gak ada duit. Ya senyampainya aja. Ada 100 ribu. Ya sedekah 100. Ada 200 sedekah 200. Ada 50 sedekah 50 gitu-gitu. Tapi ntar Allah yukammiluha. Allah yang akan menyempurnakannya. Nah ketika kemudian si mahasiswa ini memohon kepada Allah supaya Allah kirimkan motor buat dia. Nah, terjadilah peristiwa nih yang diatur oleh Al-Fatir gitu. Yang diatur oleh sang pengendali, sang pengatur. Drama kehidupan ini diatur oleh dia. Selang 2 bulan dia meminta kepada Allah, mulai nih Allah turunin jeder gitu, tetangga ya. Dari kota yang berbeda menjadi tetangga kos-kosannya dia. Kemudian jadi teman main catur, teman main bulu tangkis, teman kemudian hangout ya, teman sesekali keluar nongkrong ini nongkrong itu, teman ngaji juga karena ini orang nggak ada istrinya. Ya istrinya di kota yang asalnya, dia di sini ada tugas dan sebagainya. Dalam jangka waktu yang rencananya agak panjang, bukan sebulan 2 bulan, tapi bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan rencana akan ngajak istrinya. Nah di perjalanan kemudian
orang ini ya dikisahkan begitu dalam ceramah-ceramah saya, dan ini memang dari kisah asli. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya sadur dengan bahasa-bahasa saya, dengan kalimat-kalimat saya. Nah, di perjalanan kemudian Allah menarik kembali orang ini ke kota asalnya. Lalu kemudian karena udah jadi teman main catur, tadi tuh teman main bulu tangkis, teman kemudian ngaji, teman kemudian olahraga, sepedaan, teman kemudian juga jajan sana jajan sini, nongkrong sana nongkrong sini karena nggak punya keluarga. Akhirnya dia bilang, Mas, kamu pindah aja ke kontrakan saya harus balik ke kota asal saya gitu, nggak jadi di sini, tugasnya nggak jadi balik lagi. Nah ini kan ada barang-barang nih, ada TV apa segala macam. Ya udah kamu nikmatin aja. Terus ada makanan di kulkas apa sudah buat kamu lah itu. Nah, terus juga ada motor nih, pakai aja. Ya anggap aja udah ini motor kamu. Nah selama ini kan selama 2 bulan menjadi temennya kan, memang motor itu juga udah dipakai sama si mahasiswa ini. Kemudian akhirnya benar-benar si mahasiswa pindah dari kontrakannya ke kontrakan yang si temennya tadi. Nah disitulah hebatnya. Tampaknya tuh tampak manusiawi banget, semut gitu ya, maksudnya halus gitu loh, nggak ada sebuah citra bahwa ini tuh dari langit gitu. Ini tuh bener-bener Allah yang ngatur secara gaib gitu. Kelihatannya apa ya, kayak natural gitu loh. Tapi aslinya ya kayak gitu cara kerja Allah itu. Nah di situ kan kita lihat ya peran anak itu kan. Anak itu memerankan peran menjadi temen si Mas yang tadi gitu loh. Si orang yang tadi kan. Nemenin menjadi mitra bulu tangkisnya, partner bulu tangkisnya, mitra atau partner main caturnya. Nyetirin kesana kemari gitu loh. Ya itu perannya itu tetap dibagi. Jadi kalau dibilang ikhtiarnya mana? Ya ternyata itu jadi ikhtiarnya. Dan dia memainkan dengan sangat baik perannya. Dia bayang untuk orang, ikhlas, nggak ada cerita pengen ini pengen itu. Nah, bila kemudian si mahasiswa ini bersyukur di rumah kontrakan yang bukan kontrakan dia tetap sholat malam, tetap sholat duha, tetap zikir pagi, zikir sore, tetap sholawat, istighfar, tasbih, tetap kemudian 4 surat dia jalanin, kemudian dia jaga diri dari segala apa yang Allah haramkan, yang Allah larang. Bisa jadi nanti perpanjangan kos-kosannya itu kontrak tetap dibayar sama tuh orang. Kenapa? Karena Allah juga membagi peran yang membayar itu kepada dia. Gitu loh. Ya. Tapi bila kemudian si anak muda ini ngaco hidupnya setelah dapat kontrakan sendiri, nggak ada yang lain. Kan kalau yang tadi tuh ada yang rame-rame sebelumnya. Ini nggak sendiri. Oh di kesendiriannya dia berbuat maksiat, berbuat dosa, dihajar sama Allah. Ya. Tiba-tiba lah datang kemudian misalkan seorang laki-laki gitu ya, di depan rumah kos-kosannya, terus dia bilang saya adiknya si fulan. Oh ya, gimana? Ya kata kakak saya punya kontrakan yang masih 8 bulanan, saya disuruh nempatin. Jadi ya minta izin nih, kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Nah ketika dia keluar dari kontrakan itu maka terputus juga dari segala kenikmatan yang ada di kontrakan itu. Nah itu tandanya peran itu diganti gitu. Kalau peran itu digantinya naik bagus, tapi kalau peran itu dipotong ya itu sebuah kerugian. Silakan nanti ambil sendiri hikmahnya apa, ya, iktibarnya apa. Ya silakan itu dari episode ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oh iya benar, hati-hati. Dan kita bersyukur dilibatkan oleh Allah di berbagai peran dari kehidupan ini. Mudah-mudahan kita terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Yusuf Mazur. Ya, mudah-mudahan segera kita akan belajar di kuliahwisatahti.com. Tapi tenang ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.